Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Tafdili wa ihtirami yang kami muliakan, kami ta'zimi segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Soleh bin Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Attas, Al-Romoyai Abdul Hadi, dan beserta para pengurus Riyadul Jannah Korwil Batu Raya, Citakim, Bapak Anwar, dan sedayonipun. Mugi-mugi sedaya para hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, semoga panjenengan senantiasa diberikan sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini insyaallah memuliakan diri kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua sebuah kesempatan untuk kita bisa senantiasa belajar yang namanya istiqomah. Belajar istiqomah. Belajar istiqomah. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa untuk senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal. Napa malih panjenengan niki di antara hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba yang tidak atau masih belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepadanya. Lebih-lebih dalu niki alhamdulillah bertepat di Masjid Sultan Agung. Sultan Agung. Kita di tempat ini belajar bersama-sama, mengkaji ilmu, belajar bagaimana diri kita bisa menata hati kita, menata dengan sebaik-baiknya hati ini. Bukan hanya zahir saja yang perlu kita tata, yang terlebih penting adalah menata hati kita masing-masing. Ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan pernah suatu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman ala ahli suffah. Pernah suatu hari Rasulullah keluar menjumpai para sahabat Rasulullah yang disebut dengan ahlus suffah. Ahlus suffah adalah beberapa sahabat yang tinggal di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ayuhibbu ahadukum an yaghduwa kulla yaumin ila budhan, atau dalam riwayat yang lain jelaskan budhan, fayatiya binaqataini qaumawaini, yang artinya adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ada di antara kalian ini wahai para sahabat yang senang jikalau kalian setiap harinya, setiap pagi, di waktu pagi kalian pergi ke sebuah tempat yang namanya Budhan atau Bathan, yaitu sebuah ismul wadi bil Madinah. Dijelaskan Budhan itu adalah salah satu sebuah lembah yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Tempat di situ dijelaskan di dalam syarah dari kata Budhan itu adalah salah satu tempat
pasarnya onta. Pasarnya onta. Ya, temerikan pasar apa? Pasar induk. Pasar onta. Ketika kalian pergi setiap hari di waktu pagi hari ke tempat tersebut, fayatiya binaqataini qaumawaini. Kalian membawa sepulang dari pasar itu, tempat itu, lembah itu, 2 onta yang dipenuhi dengan makanan-makanan di atas onta tersebut. Apakah kalian mau? Ibaratnya ngenten, jenengan saged berangkat injing-injing ten pasar napa? Batu. Sepulang dari pasar, panjenengan dibawakan 2 pick up full dengan sayuran. Seneng mboten? Berangkat mboten apa-apa. Wangsul beto 2 mobil pick up berisi dengan sayuran, makanan dan lain sebagainya. Senang mboten ibu-ibu? Seneng. Senang sekali kita. Maka sahabat menjawab, kulluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kami suka, mau kalau gitu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah? La an yatruka ahadukum dzalik thumma yadhhab ilal masjid fayata'allama ayataini min kitabillah khairun lahu minatsnaini. Kata Rasulullah, misal ada di antara kalian meninggalkan itu semua yang telah aku sebutkan tadi, berangkat ke pasar, pulang membawa banyak makanan, itu kalian tinggal, kemudian kalian tinggalkan menuju mana? Menuju masjid. Apa yang kalian lakukan di dalam masjid tersebut? Mempelajari 2 ayat Al-Quran. Itu jauh lebih utama dibandingkan 2 onta tadi yang dipenuhi dengan makanan-makanan. 2 ayat yang kita pelajari itu lebih utama dibanding kita mendapatkan 2 onta atau 2 mobil yang diisi penuh dengan makanan. Wa thalatsun min thalath. Begitu pula jika kita mempelajari lebih dari 2 ayat, 3 ayat, maka itu juga lebih utama daripada 3 onta yang penuh dengan makanan. Wa arba'un min arba'. Begitu pula lebih banyak, lebih tambah afdal. Itu kata Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Keutamaannya orang yang mencari ilmu. Mencari sebuah ilmu yang akan dia terapkan bukan hanya sebatas dihafal, melainkan diamalkan. Niki Pak, Bu, fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Jauh dan jauh istimewa sekali. Bahkan dikisahkan pernah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa di dalam kitab dijelaskan 2 cerita tadi jelas dalam sebuah kitab karangan Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Pernah Nabi Isa suatu hari pergi menjumpai ada seorang yang lagi naim nopo? Tilem sare. Sedangkan pada saat itu di malam hari orang-orang yang lainnya pada sholat tahajud, qiyamul lail, menemui satu orang lagi tidur, tidak sholat seperti teman-teman yang lain. Dibangunkanlah orang tadi. Kum fasolli, kata Nabi Isa, bangun sholat. Itu lihat teman-temanmu itu sholat qiyamul lail, kamu kok tidur? Bangun, kata Nabi Isa. Maka orang tadi yang tidur mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, aku telah melakukan ibadah yang paling afdol. Kapan? Padahal tidur. Mana yang engkau tampakkan dari ibadah yang kamu lakukan di malam hari? Yang aku lihat kamu hanyalah orang yang tidur. Ibaratin jenengan tang latih tiang turu tok ae. Oke, kapan ibadah? Terus jenengan matur, wah aku wis ibadah paling afdol ibadah. Napa jawabannya jenengan? Aneh tiang niki. Kemudian orang tadi menjawab, yang aku lakukan afdolnya ibadah
Yang maksud adalah ibadah sunnah. Anni qad zahadtu fid dunya. Hari jawaban orang yang tidur tadi, sungguh ibadah yang paling afdol, yang paling afdol yang aku lakukan daripada kesunahan-kesunahan itu, anni zahadtu fid dunya. Aku telah zuhud terhadap dunia. Aku menjauhkan kesenangan di dalam hati ini dari duniawi. Kerja mboten napa-napa. Tapi jangan jadikan pekerjaan itu berada seluruhnya di dalam hati kita. Maka kata Nabi Isa, nim wis turu ae gak apa-apa. Nim tidur sudah gak apa-apa. Qad fuqtal abidin, kata beliau. Kau telah melampaui derajatnya orang yang ahli ibadah di malam hari. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Menunjukkan apa dari kisah ini? Sebuah pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh hanya saja melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan sewaktu kita hidup tanpa kita mengetahui ilmunya di dalam beribadah. Karena jangan sampai kita beribadah sebatas surah, sebatas gambaran, sebatas luaran saja, tapi tidak ada isinya, tidak ada maknanya dan hakikat dari ibadah yang kita lakukan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, agama itu bukan sebatas tatkala kita berada di tempat ibadah, namun agama juga itu, ilmu agama juga itu harus ada di setiap ruang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di masjid ada ilmunya. Kita i'tikaf, punya wudu, menghadap kiblat. Ada ilmunya semua. Ada tata caranya. Masuk masjid kaki kiri nomor kanan apa mencolot jenengan? Kanan. Keluar kaki kiri. Ada tata caranya, ada ilmunya. Dan lebih-lebih kalau kita bisa belajar ilmu yang bisa mendalami dari hakikat ibadah yang kita lakukan selama hidup kita. Jadi tidak sebatas sholat. Betul, itu ibadah. Tapi ada hakikat ibadah dari sholat itu. Puasa juga seperti itu. Puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus. Di situ ada hakikat puasa. Menahan amarah, menahan keinginan yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Sehingga ibadah kita akan senantiasa dijadikan ibadah yang bukan sebatas formalitas, melainkan ibadah yang bertotalitas. Bukan ibadah sebatas formalitas, melainkan ibadah yang totalitas. Sallu ala Nabi Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umir. Kata Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Istiqomah yang terbaik, istiqomah hati. Istiqomah hati. Istiqomah hati. Ketika ayat ini turun, Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digelari dengan turjumanul Quran, sahabat yang paling mengerti tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, tidaklah ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang paling berat untuk Nabi adalah ayat istiqomah ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Niku kanjeng Nabi. Apalagi diri kita. Bukan Nabi, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa. Menjalani istiqomah ini pasti berat nomor ringan. Berat. Berat. Tidak mudah. Tidak mudah seperti diucapkan. Tidak mudah seperti diucapkan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ada seorang hukama mengatakan di dalam sebuah kitab karangan Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, di situ jelaskan qala ba'dul hukama, ada sebagian ahli hikmah mengatakan alamatul ladzi istaqama an yakuna mithluhu kamathalil jabal. Tanda orang yang istiqomah, dia bisa diibaratkan seperti gunung. Seperti gunung. Gunung itu memiliki 4 tanda. Walahu arba'u alamat. Gunung itu tandanya ada 4. Pertama, ahaduha, yang pertama Pak, Bu, annahu la yudhibuhul har. Gunung itu tidak akan leleh sekalipun panasnya bagaimanapun. Sepanas apapun cuaca, gunung itu tidak mungkin leleh. Itu pertama. Yang kedua, annahu la yujmiduhul bardu. Tandanya gunung, sedingin apapun, gunung itu tidak akan beku selama-lamanya. Tandanya. Yang ketiga, annahu la tuharrikuhur rih. Tandanya gunung itu tidak akan bergeser sedikit pun sekalipun ditiupkan angin sekencang apapun. Akan tetap di tempatnya, tidak berubah, tidak beranjak sedikit pun. Orang yang istiqomah, orang yang konsisten dengan pendiriannya, dengan tujuan dan niatnya dan tekadnya, itu diibaratkan seperti gunung. Diterpa angin tidak geser. Diberi cuaca panas tidak leleh. Rasa dingin tidak membeku. Yang terakhir, annahu la yudhibuhus sail. Gunung itu tandanya tidak akan bergeser sedikit pun ketika ditimpa banjir sebesar apapun. Tidak akan bergeser sedikit pun. Orang yang konsisten. Kita hidup harus punya prinsip. Kita hidup harus punya tekad niat yang kuat. Tidak mudah terombang-ambing dengan gelombang-gelombang yang gak jelas di dunia ini. Selagi kita memiliki prinsip yang kuat, apapun yang terjadi tetap konsisten, istiqomah. Tidak memandang siapa dan di mana dan kapanpun kita berada. Sallu ala Nabi Muhammad. Fakadzal mustaqim. Begitu pula orang yang konsisten itu juga memiliki tanda. Yang pertama tadi, orang yang konsisten itu diibaratkan seperti gunung. Kokohnya, kuatnya luar biasa. Pendiriannya kuat, tidak gampang digoncangkan oleh gelombang sebesar apapun yang terjadi. Fakadzal mustaqim. Begitu pula orang yang istiqomah, orang yang konsisten itu ada tandanya. Tandanya ada 4. Tandanya orang yang konsisten, continue, orang yang istiqomah itu tandanya ada 4. Jangan tingali. Sudahkah kita melakukan 4 hal ini? Sudahkah ada 4 hal ini di dalam diri kita? Yang pertama, ahaduha, yang pertama, jangan eling-eling. Idza ahsana ilaihi insan la yahmilhu ihsanuhu ala an yamila ilaihi bi ghairi haqqin. Tandanya orang yang pendiriannya kuat, tekadnya, niatnya kuat. Pertama, apabila tatkala dia diberi sebuah kebaikan oleh manusia, kita diberi kebaikan, kita diberi sebuah kebaikan oleh manusia, kita tidak mudah condong kepada manusia itu dengan cara yang tidak benar. Boleh kita condong kepadanya sebatas terima kasih.
Tapi susah, tapi sulit. Al-insan abidul ihsan. Manusia itu memang terkadang budaknya kebaikan. Ini yang repot. Tapi orang yang konsisten dengan pendiriannya, dengan tekadnya, dengan tujuannya, apapun yang diberikan oleh orang lain itu tidak dapat menggoyahkan, mencondongkan dirinya kepada orang tersebut. Melainkan dia kembalikan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, idza asaa ilaihi insan la yahmiluhu dzalika ala an yakuna bighairi haqqin. Tatkala ada seseorang, tadi kan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Ini yang kedua, tatkala ada seorang yang memberikan keburukan kepada kita, maka kita tidak membalas dengan keburukan. Maka kita tidak memberikan keburukan yang setimpal ataupun bahkan lebih. Keburukan kepada orang yang berbuat buruk kepada diri kita. Tandanya orang yang konsisten. Baik buruk sama. Baik buruk sama. Baik dia mau baik mau buruk kepada kita, kita tetap rata. Kita tetap standar normal. Tidak semakin menjulang, tidak pula semakin menurun. Ketiga, tandanya orang yang konsisten adalah anna hawa nafsihi la yuhawwilhu an amrillahi ta'ala. Sesungguhnya hawa nafsunya tidak dapat menghalangi dirinya untuk terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin terkadang bahkan kita terkadang terpleset, jatuh tanpa kita sadari, maka cepatlah kembali. Cepatlah kembali. Yang keempat, tandanya orang yang konsisten istiqomah, anna hutamad dunya la yushghiluhu an ta'atillahi azza wa jalla. Yang terakhir adalah bahwasanya gemerlapnya dunia ini yang kita hidup di dalamnya ini loh, tidak dapat menyibukkan diri kita, memalingkan diri kita untuk terus taat kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah silau dengan dunia. Tidak mudah, boten gampang ulap. Nopo? Ulap, silau. Biasa saja. Lihat orang karya wis biasa aja. Wis kita alhamdulillah orang itu berikan kenikmatan, alhamdulillah. Mungkin nikmati tambah saya tambah barokah. Dunga akan. Bukan hanya kekayaan, jabatan, martabat, kedudukan sosial kita di dunia ini tidak memalingkan diri kita sedikit pun untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dunia yang kita miliki ini saat ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Punya uang banyak, berikan untuk di jalan Allah. Punya kelebihan, baik kecerdasan, ilmu, kita amalkan, kita berikan kepada orang lain. Pertama nopo? Lali kabeh yakin kula. Nopo sing pertama? Diri kebaikan, tidak mudah condong kepada yang memberikan kebaikan. Yang kedua, diberi keburukan tidak membalas dengan keburukan. Ketiga, hawa nafsunya tidak memalingkan diri dia untuk terus dan berusaha jatuh bangun terus untuk taat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah gemerlapnya dunia tidak dapat memalingkan sedikit pun kakinya untuk terus melangkahkan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mudah semua itu. Tidak mudah seperti yang disampaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh.
Surat nopo nih? Ada yang hafal Quran? Fastaqimu ilaihi tsumma astaghfiru napa wastaghfiruh? Wastaghfiruh. Nggih, ada yang hafizah mriki? Hah? Bapak enten hafid? Sanes jenenge nggih. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ini luar biasa Allah berfirman dalam ayat ini. Perintah Allah, fastaqimu ilaihi. Istiqomahlah. Kemudian setelah kalian istiqomah, jangan lupa wastaghfiruh. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa paling istiqomah. Hakikatnya kita masih ada kurangnya di dalam istiqomah kita. Kita seakan-akan seperti orang yang paling istiqomah, paling sae. Sepaling-paling saenya jenengan, kita semua ini pasti ada kurangnya. Istiqomahnya kita pasti ada kurangnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, Allah berfirman, dilanjut dalam ayat istiqomah itu, wastaghfiruh, jangan lupa istighfar. Supaya kita tidak lupa bahwasanya kita itu masih ada kurangnya. Oleh karena itu ketika kita melihat seseorang yang kita lihat, jangan kita merasa atau menganggap diri kita itu melihat orang itu, orang ini paling sae. Pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Semakin kita melihat seseorang itu semakin sempurna, semakin kecewa diri kita. Melihat orang, melihat apapun yang Allah ciptakan, tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Beres. Yang kita lihat hanyalah Allah. Bukan manusia, bukan siapapun, bukan karena apapun alasannya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Shadaqallahul azim. Terakhir, di dalam kitab I'anatul Talibin jelaskan, wa'lam anna du'a bil maghfirah la yastalzimu wujudu dzambin bal qad yakunu bi ziyadati darajatil qurbi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah, tidak menunggu dia setelah berdosa. Tidak menunggu setelah dia berdosa baru minta ampun kepada Allah. Melainkan sekalipun di dalam satu hari ini kita tidak melakukan dosa, sekecil apapun yang kita lakukan dosa di satu hari ini, di pagi tadi sampai malam ini, tetap kita harus meminta ampun kepada Allah. Lantas tujuannya kita minta ampun kepada Allah untuk apa? Kan kita tidak melakukan dosa. Untuk apa lantas Allah perintahkan? Biziyadati darajatil qurbi. Untuk semakin meningkatkan level kita, tingkatan kita, makom kita semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi ada cara. Simple mempercepat makom kita sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, yaitu sekalipun kita tidak bersalah tetap kita meminta ampun kepada Allah. Cara yang tercepat, langsung cepat sampai. Boten kangelan, boten susah-susah. Pengen cepat kepada Allah, sekalipun tidak berdoa meminta ampun kepada Allah. Cepat. Niki sing angel ya niki. Aku gak salah lho Pak, aku njaluk sepuro. Kan wonten. Nggih Bu. Nggih Pak. Sing kata salah bapak ini ibu ini. Sami mawon. Sami mawon. Rasulullah mengajarkan. Rasulullah makhluk yang paling sempurna masih beristighfar kepada Allah. Masih beristighfar. Apalagi diri kita. Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah berikan kekuatan di dalam hati kita untuk terus kita belajar istiqomah dan terus belajar istiqomah. Amin ya rabbal
Dan semoga panjenengan sedaya diparingi sehat wal afiah, panjang umur, fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan hati kita untuk terus bisa istiqomah. Pun jenengan ningali sinten-sinten. Kula hadir mboten hadir, Habib hadir mboten hadir, istiqomah. Nggih. Mboten usah ningali sinten. Memang siklusnya dunia seperti itu. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Jadi jangan heran. Jamaah ini titik niki wis biasa ae. Siklus dunia itu seperti itu. Kadang banyak, kadang dikit. Kadang sempurna, kadang kurang. Jangan heran. Dunia itu seperti itu. Ada malam, ada siang. Ada susah, bahagia. Ada tinggi, pendek. Ada panjang, pendek. Ada luas, ada sempit. Seperti itu. Siklus dunia seperti itu. Biasa ya. Kata sing rawuh, biasa ya. Kedek sing rawuh, biasa ya. Siklus dunia seperti itu. Siklus dunia itu seperti itu. Jangan berharap yang lebih. Jangan berharap yang lebih. Ketika kita bahagia, jangan lupa kita akan susah. Ketika kita susah, jangan lupa kita pasti akan bahagia. Paham? Paham betul? Rezeki ini kata, ojo lali, meneh bakal bangkrut. Bisa jadi. Sekarang tidak punya rezeki, yakin besok pasti punya rezeki. Sekarang punya jodoh, besok mati jenengan mangke. Sedaya bakal mati niki. Shadaqallahul adzim. Kunci hidup di dunia ini satu. Menghadapi semua itu satu. Semua itu akan berlalu. Semua itu akan berlalu. Semua itu akan berlalu. Tatkala kita mendapatkan pujian, mungkin kebaikan dari orang, katakan diri kita dalam jiwa hati ini, itu akan hilang, itu akan berlalu. Gak selama-lamanya kita akan memiliki. Besok bisa jadi hilang, habis. Sehingga kita tidak mudah sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan sebaliknya juga seperti itu. Tatkala kita jatuh, tidak memiliki apapun yang kita inginkan selama ini, katakan itu akan berlalu juga. Pasti akan ada waktunya kamu akan memiliki. Pasti akan ada waktunya kamu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kunci hidup, semua itu akan berlalu. Enak, semangat malih jangan Pak. Semangat malih jangan Bu. Nggih, saat ini enggak ada gelang emas tunggal. Pun sombong. Pun sombong. Besok bisa jadi hilang. Yang masih belum punya gelang emas, jangan sedih. Itu tidak akan selama-lamanya tidak punya. Pasti akan ada waktunya kamu pasti punya. Punya emas. Apa perak? Mas Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.